Perkenalkan, nama saya Pujianti. Saya dari SMP Negeri 1 Rembang, Kabupaten Purbalingga. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru IPS dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi pasar bebas. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah dipertemukan kembali pada pagi yang cerah ini, berjumpa lagi dengan Bu Puji dalam mata pelajaran IPS. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas Mas Bintang untuk memimpin doa. Berdoa. Sebelum Bu Guru mengabsen kalian, kita seperti biasa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk Mbak Setsa memimpin di depan ya Mbak. Silakan. Untuk semuanya berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hari ini masuk semuanya? Siap, masuk. Ya, Bu Guru absen kalian ya. Agni Zila Hadir. Bintang Anggoro hadir. Guntoro hadir. Muhammad Faisal Hadir. Sajza Hadir. Cecil Dwi Hadir. Vera Isiana Hadir, Bu. Wafi Talita. Hadir. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua. Bu Guru perhatikan ya untuk kebersihan kelas ini sudah bersih semua ya. Sudah rapi. Nah, kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, sudah. Nah, walaupun di era pandemi seperti sekarang ya tidak
Karena kalian ini kan sudah kelas 9 ya, sebentar lagi mau ujian, jadi belajarnya itu harus ditingkatkan ya. Belajar itu kan tidak hanya terbatas pada satu sumber buku paket saja, tetapi bisa dari berbagai sumber ya. Bisa melalui internet ya. Kita harus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik ya. Senantiasa menerapkan 3M. Apa saja? Yang pertama adalah menjaga jarak, senantiasa mencuci tangan, dan kemudian memakai masker. Baiklah, kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Mengingatkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah belajar materi apa? Perdagangan internasional. Masih ingat semuanya? Siap, masih. Coba kalau masih ingat Bu Guru tanya ya, apa sih itu yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, semuanya bisa ya kan Bu Guru minta Vera, coba Ver dijawab. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Luar biasa, tepuk tangan untuk Vera ya. Betul sekali yang disampaikan bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, pada pertemuan hari ini masih berlanjut dari materi sebelumnya. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Pasar bebas. Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pasar bebas. Ya. Nah, di sini yang harus kalian ketahui yang pertama adalah tentang kompetensi dasarnya ya. Kita belajar di KD 3.3 menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, indikator yang harus kalian capai, yang pertama adalah menjelaskan pengertian pasar bebas, yang kedua menjelaskan latar belakang munculnya pasar bebas, yang ketiga menganalisis manfaat pasar bebas bagi perekonomian suatu negara, yang keempat menganalisis dampak negatif pasar bebas, yang kelima menganalisis dampak positif pasar bebas. Kemudian dari aspek keterampilannya nanti kalian diharapkan dapat membuat dan menyajikan hasil diskusi tentang dampak positif dan negatif pasar bebas dalam bentuk mind map. Nah, ini. Jadi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, kalian diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pasar bebas melalui kegiatan melihat video dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang munculnya pasar bebas dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pasar bebas melalui kegiatan diskusi dan menggunakan lembar kerja peserta didik dengan baik. Selanjutnya yang keempat, peserta didik mampu menganalisis manfaat pasar bebas bagi perekonomian suatu negara. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif pasar bebas dengan baik. Yang keenam, peserta didik mampu menganalisis dampak positif pasar bebas dengan baik. Yang ketujuh, peserta didik dapat membuat dan menyajikan hasil diskusi tentang dampak positif dan dampak negatif pasar bebas dalam bentuk mind map. Masih ingat ya dulu di kelas 8 sudah pernah belajar membuat mind map ya? Ya, sudah. Iya, jadi mind map itu seperti peta pikiran atau peta konsep ya. Nanti kalian mengerjakan bersama dengan kelompoknya. Selanjutnya yang ke-8, peserta didik mampu menunjukkan sikap religius, kreatif, kerjasama, percaya diri, tanggung jawab, dan cinta
dalam proses pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran hari ini ada beberapa penilaian yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu penilaian sikap, ya, sikap sosial dan sikap spiritual. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, di sini Bu Guru sudah membagi kalian dalam dua kelompok. Kelompok satu ini terdiri dari Bintang, Cecil, Yusuf, dan Wafi. Kelompok dua terdiri dari Guntoro, Agni, Setza, dan Vera. Sebelum Bu Guru lanjutkan, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Siap, tidak. Nah, sekarang kalian silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Siap, sudah. Nah, sekarang menghadap ke depan ya. Kalian perhatikan dan simak dengan baik. Strategi pemerintah untuk membantu masyarakat ASEAN, kita akan membahasnya bersama Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Pak Tadeo Ferry. Terima kasih Pak Tadeo, sebelumnya ini tadi menunjukkan kalau saja Anda sudah berhadapan ya dengan banyak perusahaan asing dan perusahaan asing di Indonesia. Baik, kalau memang kita bicara tentang Asia, kita konteks Asia itu jadi kita harus membayar biaya masuk antara perdagangan industri sekitar 15% rata-rata pengembangan. Nah, videonya dari tayangan tersebut ya, Bu Guru minta ya kalian ingin belajar apa dari video tersebut ya. Nanti bersama dengan kelompoknya kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari tayangan video yang sudah Bu Guru sajikan. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Nanti setelah menemukan pertanyaan, perwakilan menuliskannya di papan tulis. Kelompok satu sudah menemukan pertanyaan? Sudah menemukan berapa banyak? Tiga. Boleh lebih dari 3 ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya yang ingin kalian ketahui dari materi yang sudah Bu Guru tampilkan ya. Kelompok 2 sudah menemukan pertanyaan? Siap, sudah. Sudah berapa banyak pertanyaan yang dikumpulkan? 2. Ya, boleh lebih dari 2. Pokoknya sebanyak-banyaknya yang ingin kalian ketahui dari tayangan video tadi ya. Sudah selesai semua untuk mencari pertanyaan? Siap, sudah. Nah, sekarang perwakilan di setiap kelompok yang sudah menemukan pertanyaan untuk menuliskannya di papan tulis. Siapa yang mau pertama maju? Oh, ya, Bu Toro, silakan. Luar biasa sekali, tepuk tangan. Ya, di sini Mas Guntoro sudah menuliskan apakah yang dimaksud dengan pasar bebas serta apa yang melatar belakangi lahirnya pasar bebas. Ya, ini pertanyaan yang luar biasa sekali. Dilanjutkan pertanyaan yang kedua, siapa yang mau maju? Ya, silakan Mbak Cecil. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Mbak Cecil ya. Pertanyaan yang kedua, dampak positif apa yang diperoleh Indonesia dengan adanya pasar bebas? Ya, luar biasa sekali. Selanjutnya, ya Mas Faisal, silakan.
sudah dituliskan ya. Kalian bisa cari sumber belajar di buku paket, juga bisa mencari jawabannya di internet ya. Sudah menemukan jawaban dari pertanyaan yang dituliskan oleh teman-teman kalian tadi? Siap, sudah. Ya, Bu Guru coba. Ya, yang pertama, ini pertanyaan tadi yang pertama dari Mas Guntoro. Apakah yang dimaksud dengan pasar bebas serta apa yang melatar belakangi lahirnya pasar bebas? Siapa yang bisa menjawab kira-kira? Saya, Bu. Ya, Mbak Afni. Bagaimana, Mbak? Pasar bebas adalah pasar bebas hambatan. Ya, Bu Guru tulis dulu ya. Coba nanti jawabannya Mbak Afni itu sudah benar atau belum ya. Terus yang melatar belakangi itu apa? Karena adanya ketergantungan. Selanjutnya, yang kedua, dampak positif apa yang diperoleh Indonesia dengan adanya pasar bebas? Ada yang bisa menjawab? Ya, Vera, silakan. Meluas lapangan kerja. Memperluas Lapangan kerja. lapangan kerja. Ketiga, pertanyaan dari Mas Yusuf, mana saja yang diperoleh dari adanya pasar bebas? Siapa yang mau bantu jawab? Oke, Mbak Saja, tunggu jawabannya. Menjadikan produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri. Luar biasa sekali jawabannya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Dampak negatif apa yang ditimbulkan dari adanya pasar bebas? Siapa yang mau membantu jawab? Ya, Mas Gun. Apa jawabannya, Mas? Masyarakat menjadi lebih konsumtif. Dari 4 pertanyaan itu sudah dijawab semuanya ya. Yang pertama yang dimaksud dengan pasar bebas ini tadi Mbak Agni menjawab pasar yang bebas hambatan. Sebenarnya tidak salah ya, tapi lebih tepatnya pasar bebas itu adalah suatu proses kegiatan ekonomi yang di dalamnya itu tidak ada hambatan dalam kegiatan perdagangan antara individu-individu dan perusahaan-perusahaan antar negara, atau dengan kata lain ya secara singkat yang dinamakan pasar bebas itu adalah kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap ekspor dan impor barang. Ya, bisa dipahami? Siap, bisa. Kemudian latar belakang lahirnya pasar bebas apa? Ya, tepat sekali jawabannya ya. Lahirnya pasar bebas itu karena adanya ketergantungan antara negara satu dengan negara lain. Nah, selanjutnya yang kedua, dampak positif yang diperoleh Indonesia dengan adanya pasar bebas. Ya, ini memperluas lapangan kerja. Nah, nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya ya dalam bentuk mind map. Ya, jadi nanti kalian buat mind map tentang dampak positif dan dampak negatif pasar bebas. Jadi kalian membuat mind map dengan kelompoknya ya. Di sini Bu Guru membagikan lembar kerja peserta didik ya. Satu kelompok Bu Guru bagikan satu. Di sini sudah ada petunjuk kerja untuk membuat mind map. Jangan lupa di lembar kerja ditulis nama kelompoknya ya. Ini bagusnya di gambar apa ya? Pohon aja? Jangan. Lah, emang kenapa pohon kan bagus? Ya udahlah, pohon aja. Nanti dengan gambar, kamu cari dampak positif, pengertian, negatif. Nanti kita mewarnai bareng-bareng aja.
duluan? Kelompok Oke, kelompok 2. Silahkan yang sudah siap untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah kebijakan pemerintah tidak melakukan diskriminasi tindakan ekspor dan impor. Dampak negatif: 1. Ketergantungan pada negara maju. 2. Kurangnya pendapatan negara karena ekspor lemah. 3. Produk lokal malah bersaing dengan produk luar negeri. Dan dampak positifnya adalah: 1. Terpenuhinya kebutuhan negara. 2. Meningkatkan keuangan negara. Ada yang ditanyakan? Oh iya, silakan Mas Bintang dari kelompok 1. Menurut saya presentasi kelompok 2 sudah bagus, gambarnya juga rapi. Nah, di sini saya ingin menanyakan, kenapa dengan adanya pasar bebas dapat meningkatkan keuangan negara? Karena dengan bebasnya barang keluar masuk dalam suatu negara, menjadikan keuangan negara meningkat, misalnya dari ekspor barang. Kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Hasil karyanya ditempelkan di papan tulis kelompok 2. Ya, selanjutnya silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dampak positif pasar bebas. 1. Membuka peluang investasi dari luar negeri. 2. Meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia ditandai dengan meningkatnya kualitas produk lokal. Dampak negatif: 1. Meningkatkan pola konsumtif masyarakat. 2. Munculnya persaingan tidak seimbang. 3. Menyebabkan banyaknya produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia yang menggerus produk-produk lokal. Adakah yang mau menanggapi atau bertanya? Saya, Ya, silakan Mbak Afni. mengapa dengan adanya pasar bebas, masyarakat menjadi konsumtif? Saya mencoba menjawab. Karena banyak produk dari luar yang masuk ke dalam negeri sehingga masyarakat menjadi konsumtif. Nah, betul sekali jawabannya. Kenapa kok dengan adanya pasar bebas itu masyarakat menjadi konsumtif? Betul sekali yang dijawab oleh kelompok 1. Karena bebasnya keluar masuk barang ya antara negara satu dengan negara lain kan otomatis banyak pilihan barangnya. Nah, itu mengakibatkan atau menimbulkan masyarakat menjadi berjiwa konsumtif. Ya, sudah jelas semuanya? Siap, sudah. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Masih ya untuk presentasi kalian yang luar biasa ya. Di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk hasil dari kerja kelompok kalian ya. Ini pewarnanya menurut Bu Guru sudah bagus ya, untuk perapiannya juga. Ini ada yang dibuat membentuk pohon untuk kelompok 2 ya. Luar biasa sekali untuk kerja kalian hari ini. Dari apa yang sudah dipresentasikan oleh 2 kelompok tadi, adakah dari kalian yang mau menyampaikan evaluasi terkait pemecahan masalah yang sudah 2 kelompok tadi presentasikan? Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu.
sendiri-sendiri, ada 5 soal urean yang harus kalian selesaikan. Ya, Bu Guru akan membagikan lembar kerjanya. Jangan lupa ya, ditulis nama, kelas, dan nomor absen. Sudah selesai semuanya? Siap, sudah. Mari kita bahas bersama-sama ya. Untuk nomor 1, siapa yang akan menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Karen dulu, silakan. Apakah yang dimaksud dengan pasar bebas? Pasar bebas adalah proses kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan tidak adanya hambatan buatan atau hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Ya, betul sekali jawabannya. Untuk skornya nomor 1 adalah 2. Nomor 2. Ayo Bu, Ya, kita silakan. apa saja yang melatar belakangi munculnya pasar bebas? Dalam hubungan perdagangan internasional, ada suatu ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain. Ya, betul sekali jawabannya ya. 4. Ya, jadi setiap nomor itu punya skor yang berbeda-beda. Ya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Lanjut sekarang nomor 3. Siapa yang mau jawab? Ya. Saja. Manfaat apa saja yang diperoleh suatu negara dengan adanya pasar bebas? Selain meningkatkan teknologi bisa dilakukan dengan mudah dan merata. Selain meningkatkan teknologi, persaingan ketat pasar bebas juga menuntut peningkatan sumber daya manusia suatu negara. Ya, benar sekali jawabannya ya. Jadi dengan adanya pasar bebas itu dapat menuntut peningkatan sumber daya manusia suatu negara yang pada akhirnya menjadikan produk suatu negara itu dapat bersaing dengan produk negara lain. Luar biasa jawabannya, skornya 2. Ya. Lanjut sekarang nomor 4. Coba Yusuf. Analisislah menurut pendapatmu apa saja dampak negatif diberlakukannya pasar bebas bagi Indonesia. Dampak negatif pasar bebas: 1. Meningkatkan pola konsumtif masyarakat. 2. Menyebabkan banyaknya produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia yang menggerus produk-produk lokal. 3. Jawabannya ya, jadi jika menjawabnya seperti itu ya, pendapatan negaranya berkurang karena ekspornya melemah, kemudian masyarakat menjadi konsumtif, kemudian produk-produk lokal akhirnya jadi tersisih atau tergerus oleh adanya produk luar negeri, itu skornya 4. Ada yang ditanyakan? Oh ya, Mbak Cecil, kenapa Mbak? Iya. Oh iya, berarti kalau jawabnya tidak sesuai dengan ketentuan itu skornya dikasih nilai 3. Ya, kalau lengkap jawabannya 3, skornya 4. Selanjutnya yang terakhir, siapa yang mau mencoba menjawab nomor 5? Ya, Agni. Analisis menurut pendapatmu apa saja dampak positif diberlakukannya pasar bebas bagi Indonesia? Dampak positif pasar bebas: membuka peluang investasi dari luar negeri, membuka peluang ekspor bagi para pelaku bisnis, meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia ditandai dengan meningkatnya kualitas produk lokal. Lengkap ya, kalau mau jawab seperti itu skornya 3. Di jumlah sekarang ya, untuk skor maksimalnya itu ada 15. 15 ditambah 5 kali 5. Jelas semuanya? Siap, jelas. Ya. Kalau sudah jelas kalian hitung, nanti Bu Guru masukkan ke daftar nilai. Ya.
KKM semua. Dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, dari kalian adakah yang bisa merefleksikan terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa? Saya, Bu. Oh, ada dua. Coba Mbak Afni dulu, silakan Mbak. Untuk pembelajaran hari ini, saya sudah memahami akan materi yang disampaikan Bu Guru. Media yang digunakan Bu Guru sangat menarik. Pembelajaran seperti ini membuat kita sebagai siswa untuk dapat berpikir kritis, sehingga untuk saya sendiri tidak bosan dan senang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Bu Guru dalam menjelaskan materi juga tidak terlalu cepat dan mudah dipahami. Ya, alhamdulillah ya, mudah dipahami. Terima kasih Mbak Afni. Selanjutnya tadi yang mau menyampaikan Mas Gita. Bagi saya pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Bu Guru mengajarnya jelas, tidak terlalu cepat. Saya sekarang juga sudah mengerti apa itu yang dimaksud pasar bebas serta dampaknya bagi negara kita. Hari ini kita sudah belajar apa anak? Pasar bebas. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah dampak positif adanya pasar bebas. Kemudian dampak negatif. Terus yang ya di sini Bu Guru akan memberikan penguatan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah pasar bebas. Jadi perlu kalian ketahui di sini ya, pasar bebas adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di mana tidak memberlakukan adanya diskriminasi terhadap kegiatan ekspor dan impor. Jadi dengan adanya pasar bebas itu barang-barang dari luar negara masuk dengan bebas keluar ke dalam negeri itu tanpa hambatan. Itu poin yang pertama, bisa dipahami ya? Siap, bisa. Kemudian tadi apa latar belakang lahirnya pasar bebas itu karena adanya ketergantungan antara satu negara dengan negara lain, karena sudah tentu ya produk atau barang yang dihasilkan dari suatu negara itu berbeda, sehingga ada saling timbal balik, saling bergantung antara satu dengan negara lainnya. Yang ketiga manfaatnya apa saja? Manfaatnya itu salah satunya adalah produk Indonesia itu menjadi mudah bersaing dengan produk luar negeri. Kemudian dari segi penguasaan teknologinya juga ya, dengan adanya pasar bebas kita menjadi lebih paham. Kemudian dapat meningkatkan sumber daya manusianya untuk berkreativitas dalam pembuatan produk. Itu manfaatnya. Kemudian untuk dampak negatifnya itu salah satunya adalah masyarakat menjadi berjiwa konsumtif. Pendapatan negara berkurang apabila ekspornya melemah. Itu dampak negatifnya. Kemudian untuk dampak positifnya, yang pertama adalah memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan suatu negara. Itu sudah kita pelajari bersama. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa kalian pahami ya. Bisa dipahami kan ya? Siap, bisa. Ada pertanyaan yang belum jelas? Siap, tidak. Baiklah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, pesan Bu Guru untuk selanjutnya ya, materi selanjutnya kita masih belajar tentang pasar bebas, tapi bentuk-bentuk organisasi pasar bebas. Jadi nanti kalian pelajari sumber belajar yang ada di buku paket halaman 194 ya. Nah, nanti dipelajari di situ tentang bentuk atau contoh organisasinya, yaitu ada AFTA, ada MEA ya. Itu kalian pelajari di rumah. Kemudian untuk tugas minggu depan, dikumpulkan minggu depan adalah tugasnya mengerjakan soal di buku halaman 195. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jelas? Siap, jelas.